Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 24 Juni berjudul Menemukan Mentor yang Benar. Di mana Tuhan dapat dikenal dan ditemukan oleh orang percaya? Tuhan sudah hadir dalam kehidupan setiap orang, saudara. Itu jawabnya. Sebab sejak kedatangan anak Allah yang bernama Yesus, maka Allah berkenan hadir dalam kehidupan setiap insan umat pilihan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Dia, Yesus, adalah Immanuel, artinya Allah beserta dengan kita. Ya, bagi orang percaya Roh Kudus dimeteraikan dalam dirinya. Bagi orang percaya harus dimeteraikan untuk membimbing kehidupannya. Ini berarti Tuhan bukan hanya mendampingi orang percaya, tapi Tuhan tinggal dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada pemisahan antara Allah dan manusia. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa Allah hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa. Di mana Allah dapat ditemukan? Jawabnya adalah di dalam kehidupan orang percaya, di dalam segala hal dan dimanapun mereka berada. Dalam hal ini orang percaya tidak perlu meyakini ada tempat-tempat khusus di mana Allah bisa lebih dapat dijumpai. Allah dapat dikenal dan ditemukan sepanjang menit, detik, dan setiap saat dalam perjalanan hidup kita. Orang percaya tidak perlu mencari-cari Allah di tempat-tempat tertentu. Dimanapun orang percaya dan dalam segala keadaan Allah hadir dan bergerak. Allah tidak pernah berhenti memelihara, melindungi, dan mendidik orang percaya. Masalahnya terletak pada masing-masing individu apakah menanggapi kehadiran Allah dalam hidup ini. Ya. Bagaimana cara menanggapi kehadiran Allah? Tentu membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang memberi bimbingan atau penggembalaan. Untuk itu Yesus berkata, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, khususnya kepada Petrus ya waktu itu ya, gembalakanlah domba-dombaku ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Allah memilih atau menunjuk orang-orang yang menjadi hambanya, saudaraku, untuk menggembalakan domba-dombanya ya. Allah memilih atau menunjuk orang-orang yang menjadi hambanya untuk menjadi pembicara yang menuntun umat agar dapat menemukan dan mengalami Tuhan. Masalahnya adalah hamba-hamba Tuhan yang mestinya mengembalakan jemaat dengan memberi tuntunan bagaimana menanggapi kehadiran Allah hanya menjejali pikiran jemaat dengan doktrin atau ajaran yang hanya di dalam nalar saja. Doktrin dan ajaran-ajaran tersebut kurang bahkan tidak memiliki implikasi yang jelas dalam menjalani hidup kekristenan. Kalau jujur bisa dikatakan bahwa sangat sedikit atau hampir-hampir tidak ada jemaat yang benar-benar berinteraksi langsung dengan Allah sebagai hasil dari menerima doktrin atau ajaran-ajaran para pembicara di mimbar ya, para pembicara di mimbar gereja tersebut. Ironinya gereja-gereja, para teolog di gereja-gereja tersebut merasa sudah memenuhi tanggung jawabnya dalam melayani jemaat, dan inilah standar pelayanan dalam gereja-gereja pada umumnya. Lebih dari siapapun yang dapat dijadikan sebagai gembala atau mentor bagi jemaat, setiap orang percaya harus memiliki interaksi langsung dengan Allah. Setiap orang percaya. Masing-masing individu harus bertanya kepada Allah dengan kesungguhan kemana mereka harus berjemaat atau bergereja. Sudah saatnya setiap individu orang percaya memperkarakan siapa yang benar-benar menjadi juru bicara Tuhan yang dapat mengembalakan umat, bisa menjumpai Allah dan dapat berinteraksi langsung dengan Allah. Allah pasti berbicara kepada masing-masing orang percaya dan memberi petunjuk. Dengan kehadiran Allah di tengah-tengah orang percaya, ya saudara, maka seharusnya bisa dapat mendengar suaranya. Hendaknya orang percaya tidak ragu-ragu terhadap bimbingan langsung dari Allah kepada setiap individu secara khususnya. Untuk ini orang percaya harus berani menginvestasikan waktunya guna menemukan Allah
dan hidup berjalan dengan Dia. Orang percaya harus bertekad untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah, berani meninggalkan percintaan dunia. Orang percaya harus berani untuk tidak duniawi. Harus selalu diingat bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa, kita juga meninggalkan dunia ini tidak akan membawa apa-apa. Menemukan Allah dan hidup berjalan dengan Dia harus menjadi agenda satu-satunya dalam kehidupan ini. Kalau seseorang tidak bertekad untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela, serta tidak bersedia meninggalkan percintaan dunia, sebaiknya atau seharusnya berhenti jadi orang Kristen, sebab percuma ke gereja dan menjadi orang Kristen. Dengan semangat dunia yang tidak ditanggalkan, saudaraku, seseorang tidak akan bisa menjumpai Allah. Tekad memang tidak otomatis dapat membuat seseorang hidup suci dan meninggalkan percintaan dunia, tapi Allah akan menuntunnya sampai orang percaya yang berkomitmen tersebut dapat menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dalam hal ini kita tidak boleh hanya bergantung pada doktrin atau ajaran sistematika teologi manusia. Selain memahami doktrin, ajaran harus bergumul benar-benar untuk mencari Allah dan menemukan melalui doa dan lewat pengalaman hidup setiap hari, saudaraku. Orang yang benar-benar menemukan Allah pasti tidak tertarik lagi dengan dunia, pasti hidup tidak bercela, rela berkorban demi kerajaan surga dan merindukan langit baru, bumi baru, rindu pulang ke surga. Sampai taraf ini kematian tidak lagi menjadi realita yang menakutkan. Orang percaya yang benar adalah orang percaya yang siap untuk meninggal dunia, dan kematian bagi orang percaya yang benar ini menjadi kesukaan atau kebahagiaan yang justru malah dinantikan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian dan mengubah kita menjadi makin dewasa. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.